Dunia sepak bola kembali menghadirkan berbagai cerita menarik yang saling terhubung satu sama lain. Dari pergerakan pemain di bursa transfer, dinamika kursi pelatih, hingga persaingan gelar dan ancaman degradasi, semuanya menghadirkan drama yang tak pernah habis untuk diikuti. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Indonesia. Persib Bandung resmi dijatuhi sanksi berat oleh AFC akibat insiden kericuhan saat laga AFC Champions League 2 melawan Ratchaburi FC. Insiden terjadi pada leg kedua babak 16 besar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 18 Februari 2026. AFC menilai Persib gagal menjaga keamanan dan ketertiban, baik dari sisi supporter maupun sistem pengamanan panitia. Akibatnya, Persib didenda $200.000 Amerika Serikat atau sekitar 3,5 miliar rupiah yang harus dibayar dalam 30 hari. Selain itu, Maung Bandung juga dijatuhi hukuman menggelar laga kandang tanpa penonton di kompetisi AFC berikutnya. Secara hukum, Persib dinyatakan melanggar kode disiplin AFC. Sanksi ini menjadi pelajaran penting bagi sepak bola Indonesia agar lebih profesional di level internasional. Masih dari sepak bola Indonesia, harapan Persija Jakarta untuk meraih gelar juara resmi kandas. Kapten tim, Rizky Ridho, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pendukung setelah langkah Macan Kemayoran di Super League 2025 sampai 2026 dipastikan terhenti lebih cepat dari target. Persija saat ini mengoleksi 65 poin dan dipastikan finish di peringkat ketiga klasemen akhir. Perolehan tersebut tidak cukup untuk mengejar Borneo FC Samarinda di posisi kedua, namun tetap aman dari kejaran Dewa United FC di bawahnya. Ridho mengakui hasil ini bukanlah target yang diharapkan oleh tim maupun supporter setia. Ia menegaskan bahwa posisi ketiga menjadi kekecewaan bagi seluruh elemen klub, termasuk para pemain di dalam skuad. Meski demikian, ia memastikan Persija akan menjadikan musim ini sebagai bahan evaluasi agar bisa tampil lebih baik, lebih konsisten, dan kembali bersaing memperebutkan gelar juara di musim berikutnya. Berikutnya dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bersiap menambah kekuatan jelang Piala Asia 2027 yang akan digelar pada awal tahun. Pelatih John Herdman dikabarkan mengusulkan proses naturalisasi 5 pemain keturunan guna memperkuat skuad Garuda menghadapi turnamen besar tersebut. Informasi ini diungkap oleh staf khusus Menteri Hukum, Norko Rompot, melalui media sosial pribadinya. Ia menyebut bahwa 5 nama baru telah masuk dalam daftar persiapan tim nasional menuju ajang bergengsi tingkat Asia tersebut. Rencana ini juga telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang memastikan proses naturalisasi akan dipercepat agar para pemain bisa segera bergabung dengan tim. Salah satu nama yang mencuat adalah Marcus Paul Ellertson yang diproyeksikan menambah daya gedor lini serang. Sementara 4 nama lainnya masih menunggu pengumuman resmi dalam waktu dekat. Kita beralih ke kabar dari Eropa. Penyerang muda Brasil, Endrick, dipastikan akan meninggalkan Olympique Lyon setelah masa pinjamannya berakhir dan kembali ke Real Madrid. Menurut laporan Globo Esporte, akhir pekan ini akan menjadi momen emosional bagi Endrick saat menjalani laga terakhirnya bersama Lyon sebelum terbang ke Spanyol. Meski sempat ingin bertahan lebih lama, Madrid tetap pada keputusan awal tanpa opsi pembelian. Performa Endrick selama di Prancis memang mengesankan. Ia mencatatkan 15 kontribusi gol dalam 20 pertandingan di semua kompetisi. Catatan ini membuat Los Blancos yakin memasukkannya ke dalam rencana utama musim depan. Pada musim 2026 sampai 2027, Madrid tidak akan meminjamkannya lagi. Endrick diproyeksikan mendapat menit bermain lebih banyak, sekaligus mempersiapkan diri menuju Piala Dunia bersama timnas Brasil. Masih dari bursa transfer Eropa, Barcelona kembali harus gigit jari di bursa transfer.
Raksasa Katalan itu kalah cepat dalam perburuan winger Anthony Gordon yang dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Bayern Munich. Menurut laporan Talksport, Bayern menunjukkan perkembangan signifikan dalam negosiasi. Sementara itu, FC Barcelona yang sudah lama memantau Gordon justru terkendala masalah finansial sehingga sulit bersaing sejak awal. Meski kesepakatan personal sudah tercapai, transfer ini belum sepenuhnya rampung. Negosiasi antara Bayern dan Newcastle United masih berlangsung, terutama karena tingginya harga yang dipasang klub Inggris tersebut. Kini Bayern berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan Gordon. Menarik untuk dinantikan apakah ia akan resmi berseragam di Rotten musim depan. Berikutnya, masih dari kabar transfer. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Eropa. Juventus dikabarkan serius memburu gelandang Manchester City, Bernardo Silva. Menurut laporan Tuttosport, pemain asal Portugal tersebut tengah mempertimbangkan tawaran dari klub asal Turin dan bahkan mencari referensi dengan menghubungi beberapa mantan rekan setimnya. Juventus disebut telah menyiapkan tawaran gaji sebesar 6 juta euro per tahun, ditambah bonus performa dan pencapaian, dengan durasi kontrak hingga 2028. Tawaran ini menjadi salah satu yang paling menarik bagi sang pemain saat ini. Meski mendapat minat dari klub Arab Saudi dan MLS, Bernardo Silva masih ingin bertahan di level tertinggi sepak bola Eropa. Galatasaray juga sempat mencoba mendekatinya, namun belum mampu meyakinkan sang pemain. Saat ini, Juventus masih terus melakukan negosiasi dengan agen Bernardo untuk segera mencapai kesepakatan. Kabar transfer lainnya juga datang dari luar Eropa. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer dunia. Al Hilal dikabarkan serius memburu striker Barcelona, Robert Lewandowski. Masa depan penyerang asal Polandia itu memang tengah menjadi sorotan, mengingat kontraknya di Camp Nou tersisa singkat dan belum ada kejelasan soal perpanjangan. Situasi ini langsung dimanfaatkan Al Hilal dengan menyiapkan tawaran fantastis. Lewandowski disebut akan mendapat kontrak berdurasi 2 tahun dengan gaji mencapai 90 juta euro per musim, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia saat ini. Barcelona sendiri mulai mempertimbangkan faktor usia dan beban gaji sang pemain, sehingga membuka peluang untuk melepasnya. Meski performanya sempat terganggu cedera, kualitas Lewandowski masih dianggap sebagai jaminan di lini depan. Kini, peluang kepindahannya ke Arab Saudi semakin terbuka lebar dan menarik untuk ditunggu. Beralih ke persaingan kompetisi. Persaingan gelar Liga Inggris semakin memanas. Manchester City terus menekan Arsenal setelah meraih kemenangan penting atas Crystal Palace. Bermain di Etihad Stadium, skuad asuhan Pep Guardiola tampil dominan dan menang, meyakinkan dengan skor 3-0. Tambahan 3 poin ini membuat City kini mengoleksi 77 poin dari 36 pertandingan, hanya terpaut 2 angka dari Arsenal yang masih memimpin klasemen sementara. Dengan hanya 2 laga tersisa, persaingan menuju gelar juara dipastikan berlangsung sengit hingga akhir musim. Di atas kertas, Arsenal sedikit diunggulkan karena menghadapi lawan yang relatif lebih ringan. Sementara itu, City masih harus menjalani laga berat, ditambah fokus mereka yang terbagi karena final Piala FA melawan Chelsea. Situasi ini membuat perebutan gelar semakin sulit diprediksi, di mana satu kesalahan saja bisa menjadi penentu juara. Kita lanjut ke kabar dari Spanyol. Real Madrid mulai menghadapi dilema besar sejak kedatangan Kylian Mbappe pada 2024. Awalnya diharapkan menjadi simbol era baru, namun situasi justru berbalik. Dalam 2 musim terakhir, Real Madrid gagal meraih trofi besar dan mengalami penurunan performa secara keseluruhan. Secara individu, Mbappe tetap tampil impresif dengan torehan gol tinggi di La Liga. Namun kontribusi tersebut belum mampu menutup masalah tim. Kesulitan menyatukan permainan dengan Vinicius Junior dan Jude Bellingham menjadi kendala utama. Di level Eropa, performa Madrid juga menurun. Mereka tersingkir di Liga Champions dalam 2 musim terakhir dan mencatat hasil kurang memuaskan.
Cedera yang kerap dialami Mbappe semakin memperburuk situasi tim. Kini muncul pertanyaan besar. Apakah transfer Mbappe benar-benar solusi atau justru awal masalah bagi keseimbangan skuad Madrid? Sebagai penutup, kita beralih ke kabar dari Inggris. Chelsea semakin serius memburu pelatih baru jelang musim depan. Klub asal London itu dikabarkan optimis bisa mengamankan jasa Xabi Alonso setelah pembicaraan berjalan positif dalam 2 pekan terakhir. Performa Chelsea musim 2025-2026 memang kurang memuaskan. Mereka gagal menembus 5 besar Liga Inggris dan terancam absen dari kompetisi Eropa. Satu-satunya peluang tersisa adalah melalui jalur Piala FA jika mampu mengalahkan Manchester City di final. Manajemen menilai Xabi Alonso sebagai sosok ideal berkat kesuksesannya bersama Bayer Leverkusen dalam membangun tim kompetitif. Meski sempat dikaitkan dengan Real Madrid, Chelsea tetap yakin bisa meyakinkan sang pelatih. Sebagai daya tarik, Chelsea siap memberikan kebebasan penuh dalam menyusun skuad. Namun jika negosiasi gagal, Andoni Iraola telah disiapkan sebagai alternatif utama. Demikian rangkaian cerita dari dunia sepak bola hari ini. Dari awal hingga akhir, setiap kisah menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekadar permainan, melainkan panggung penuh drama yang selalu menghadirkan kejutan. Kita tunggu kelanjutan ceritanya di laga-laga berikutnya.